Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama aku di channel aku. Hari ini kita akan bahas tutorial ANSYS lanjutan. Jadi hari ini kasus kita adalah heatsink. Bisa lihat dari problem description di mana heatsink di sini adalah bagian dari elektronik dengan konduktivitas thermal 170, density 2800, head specific 870, model Xiang 70, Poisson ratio 0,3 dan expansion coefficient alpha sama dengan 22 kali 10 pangkat min 6, dimana pertanyaannya itu adalah A. Jika temperatur 28 derajat Celcius dan flux maksudnya flux input 1000, maka respon thermal saat benda itu steady state. Yang kedua adalah misalnya dengan periode 90 second dan magnitude 0 antara 0 dan 1000, maka pertanyaannya adalah transient thermal response saat heatsink 180 second menggunakan solusi steady state sebagai initial condition. Dan pertanyaan yang ketiga atau part C, misalnya base sebagai fix atau tumpuan, maka kita menghitung thermal response dari heatsink menggunakan solusi steady state sebagai temperatur load. Mari kita lihat gambarannya seperti ini. Maka langsung saja kita meluncur ke ANSYS. Oke, setelah terbuka ANSYS, kita pilih Engineering Data. Dengan heatsink yang terbuat dari aluminium, maka material yang ditambahkan adalah aluminium dengan sifat-sifatnya. Di sini aku sedikit memodifikasi, di mana dimensi aku kalikan 2 dan sifat material juga aku kalikan 2. Kita tinggal tambahkan isotropic thermal conductivity dengan 340, enter. Lalu kita kembali lagi ke project dan membuka geometri untuk menggambar sketsa heatsink. Langsung menggambar sketsa dari heatsink, namun kita ganti terlebih dahulu meter menjadi milimeter pada menit. Lalu aku klik FC, plan, look at page, sudah. Lalu menggambar dengan polyline. Di sini aku menggambar polyline karena sudah aku jelaskan pada tutorial ANSYS kedua. Kalian bisa lihat di sana. Setelah kita menggambar ini, kita klik constraint, lalu kita ratakan menggunakan yang horizontal terlebih dahulu.
ratakan juga yang vertikal. Lalu kita menggunakan equivalent untuk menyamakan panjang. Setelah itu kita berikan dimensi. Kita abaikan dulu tinggi yang tidak sama ini. Kita lanjutkan dulu. Lalu tinggi tidak sama ini kita atur. Lalu tinggi yang sama ini kita klik constraint, lalu kita pilih equal length. Maka seperti ini. Lalu kita lihat gambar ini tidak tengah pada garis sungguh, maka kita kembali klik dimensi, kita pilih horizontal. Karena panjangnya di sini sampai ke sini adalah 44 mm, maka setengah dari 44 adalah 22. Mari kita pakai 22. Maka gambar sudah di tengah. Maka sketsa dari heatsink telah selesai. Kita lanjut ke extrude. Kita apply geometri adalah sketch 1, klik apply. Lalu dengan depth atau ketebalan 30 mm dengan direction normal, operation, add material. Lalu kita klik ISO untuk melihat tampilan dan kita klik generate.
Lalu kita kembali ke menu project atau menu utama ANSYS dan kita membuka model. Setelah terbuka menu model, maka kita klik geometri, pilih solid, ganti material assessment menjadi aluminium, lalu klik mesh, klik kanan, kita pilih insert, sizing, lalu geometri menjelas satu body, kita klik ini dulu atau body, klik body, apply. Pada elemen size aku pilih 5E min 4. Lalu kita kembali ke mesh, lalu klik advance. Pada elemen mid side node program control kita ganti menjadi drop. Lalu mesh, klik kanan, generate mesh. Lalu kita klik kanan steady state thermal, insert, head flux, geometri, kita pilih bagian base, kita apply. Kembalikan lagi ke bentuk semula. Lalu untuk magnitude aku pakai 2000, enter. Lalu double klik lagi pada steady state thermal, insert, convection, kita pilih sebagai geometrinya adalah 29 phase seluruh permukaan dari heatsink kecuali bagian bawah atau base yang telah kita pilih menjadi head flux atau fix. Setelah itu apply. Pada film koefisien aku pakai 60,
dan ambient temperature aku pakai 56. Lalu kita klik solve atau solution. Kita insert thermal, pilih temperatur, klik lagi solution, insert thermal total heat flux, solution kembali, insert thermal directional heat flux, lalu solve. Maka setelah kita klik solve, maka hasilnya pada temperatur adalah temperatur tertinggi sebesar 61,394 derajat Celcius. Ini terletak pada base atau heat flux, dan untuk yang paling kecil atau minimum adalah 61,186 Celcius sebagai convection. Lalu untuk total heat flux, pada total heat flux ini kita ganti kontur menjadi isolin. Yang paling tinggi adalah 600,3
6.794,5, dan yang paling rendah adalah 394,68. Untuk directional headloops seperti ini tampilannya. Maka pertanyaan dari part 1 telah selesai. Kita lanjutkan untuk di part B atau part 2-nya dengan kembali ke menu project, lalu kita tambahkan transient thermal. Aku drag seperti ini. Menu yang tadi kita tutup. Lalu kita klik Engineering Data untuk menambahkan sifat material. Klik aluminium, pilih isotropik, sudah dipilih, density, dan specific heat. Density dengan 5600, specific heat 174. Lalu kembali lagi ke menu project dan buka setup. Kita klik yes saja. Setelah terbuka, kita klik transient thermal. Kita klik kanan. Kita klik. Setelah terbuka, kita klik transient thermal. Klik analysis setting. Isikan step control seperti ini. Auto time stepping kita ganti on. Setelah itu kita klik kanan transient thermal, insert head loops. Pilih kembali bagian base atau bagian bawah sebagai geometrik. Lalu untuk magnitude
Untuk definition, pada type head flux pada details of head flux, pada magnitude kita ganti menjadi tabular data. Lalu tabular data kita isikan seperti ini. Isikan tabel data persis seperti ini, karena mengingat yang kita pakai tadi sampai 180 second. Lalu klik kembali transient thermal, klik kanan, insert, coefficient, convection, sama dari tadi, tapi 29 phase kecuali bagian bawah. Lalu klik apply. Pada film coefficient aku pakai 30, dan untuk ambient temperatur aku pakai 22. Lalu kita ke solution, klik kanan, insert, thermal, temperatur, solution, insert, thermal, total head flux, lalu solution, insert, thermal, directional head flux. Pada directional head flux, orientation diganti dengan y-axis. Lalu klik solve. Setelah solve, maka hasil dari transient thermal analysis adalah seperti ini. Untuk temperatur,
kita atur terlebih dahulu pada kontur, kita ganti dengan kontur band. Bisa dilihat nilai maksimum berada pada head flux sampai menyentuh sedikit bagian dari convection dengan nilai 61,393 derajat Celcius, sedangkan yang paling rendah berada di atas dari heatsink dengan 61,84 derajat Celcius. Untuk total head flux kita ganti menjadi isolin dengan edge, kita ganti menjadi show element. Bisa dilihat dari distribusi elemen yaitu mesh, total head flux yang paling tinggi adalah 6.882,1, sedangkan yang paling rendah adalah 648,84 derajat. Sedangkan untuk directional head flux, sebelumnya kita matikan dulu pada edge, kita no wireframe. Lalu yang paling tinggi adalah 6.891,8 dan yang paling rendah adalah 648,58. Saya kembali menjadi control band. Bisa dilihat fungsi heatsink adalah untuk mendinginkan CPU atau VGA atau yang lainnya dengan cara menyerap panas lalu mengeluarkannya ke udara bebas. Bisa dilihat di sini, berarti pada nilai maksimum udara diserap, lalu yang bagian atas udara dikeluarkan menuju ke bagian udara yang lebih rendah temperaturnya. Lalu setelah kita membuka transient thermal dan mengetahui hasilnya, kita akan mencari stress thermal analysis. Kembali ke menu project atau menu utama dari ANSYS. Untuk menu model yang ini bisa kita silang atau bisa kita close. Lalu kita pilih static struktural. Lalu kita drag ke solution. Setelah itu kita buka kembali engineering data untuk menambahkan sifat material. Yaitu aluminium dengan menambahkan isotropic elasticity dengan modulus yang 1,4. Setelah diisi, kembali. Namun sebelum kita kembali ke menu utama, pada properties of outline row, di sini masih megapascal, maka kita ganti menjadi pascal. Maka 1,4 lalu kembali ke menu project. Lalu pada static struktural kita buka model.
dengan cara double klik. Setelah terbuka, kita pilih pada static struktural, klik kanan, insert tick support atau tumpuan, pilih bagian bawah sebagai geometri, apply, lalu kembali lagi ke bentuk semula, diisikan saja. Lalu pada solution, klik kanan, insert deformation, total, dan solution, klik stress equivalent bonus, lalu klik solve. Solution total deformation digunakan untuk melihat deformasi atau perubahan bentuk yang terjadi pada heatsink setelah mengalami pemanasan temperatur, dan equivalent stress digunakan untuk melihat stres dari heatsink itu sendiri setelah diberikan temperatur tertentu sehingga mencapai suhu tertentu. Maka setelah solve selesai, kita lihat solution dari static struktural untuk thermal analysis pada total deformation. Pada total deformation terjadi cukup signifikan di mana terdapat perubahan bentuk heatsink dari yang semula seperti ini menjadi membesar akibat pemanasan. Bisa dilihat dari animasi yang terjadi pada heatsink. Lalu untuk equivalent stress, stres maksimal berada pada peak support atau bagian bawah dari heatsink. Mari kita putar ke bagian bawah. Setelah itu kita lihat animasi. Maka selesai sudah tutorial ANSYS pada hari ini dengan 3 part, yaitu thermal analysis, transient analysis, dan static structural analysis atau thermal stress analysis. Bagi kalian yang belum berhasil, ingat kata just no limit. Be yourself and never surrender. Sekian dari saya atau dari aku, karena channel ini channel aku, bukan channel saya, tapi ingat lagi, channel ini channel aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.